meskipun harus secara daring ya. Mohon maaf karena saya juga sedang ada kegiatan di luar kampus. Sebenarnya juga tadi saya sempat ke kampus, cuma ada kegiatan di sore harinya. Tadi sekitar jam berapa tadi? Jam setengah 3 saya harus keluar meninggalkan kampus dan ya sekarang masih ada di tengah perjalanan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya minggir sebentar nyari tempat untuk bisa mengajar dan ini saya mengajar dulu sebentar. Dan mungkin karena nanti eh, situasinya juga mungkin tidak seberapa kondusif, tidak seperti di kelas. Jadi mungkin nanti saya mohon maaf ada noise dan lain sebagainya mungkin ya yang mengganggu. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan center, spread, and shape of distribution. Ini pada dasarnya adalah materi kelanjutan dari apa yang kita bahas di minggu sebelumnya. Kalau di minggu sebelumnya kita udah belajar terkait dengan data visualization ya, tentang bagaimana data itu bisa ditampilkan. Kita udah belajar terkait dengan bar chart, lalu ada box plot, kemudian ada apa namanya bentuk-bentuk chart yang lain ya, ada scatter plot dan lain sebagainya, di mana setiap chart atau setiap plot itu cocok digunakan untuk jenis data tertentu. Misalkan kalau datanya jenisnya kategorikal, maka sebaiknya kita menggunakan bar chart. Kalau datanya bentuknya numerik, maka kita bisa menggunakan histogram atau scatter plot dan lain sebagainya. Masing-masing plot punya eh, apa keunggulan dan juga tujuan yang berbeda-beda. Sebentar, ada yang join, saya admit dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang eh, beberapa materi ya terkait dengan describing distribution, lalu measure of central tendency, persentil, kuantil, kuartil dalam ilmu statistik. Kita akan bahas itu semua. Pertama, kita akan belajar terkait dengan bentuk distribusi. Nah, pada dasarnya bentuk distribusi itu ada beragam. Tapi kalau mau dilihat atau mau dikategorikan, itu sebenarnya ada dua. Ada istilahnya adalah symmetric distribution dan ada skew distribution. Kalau symmetric distribution itu ya kurang lebih seperti gambar A dan B. Kalau Anda lihat, dia kan eh, sebelah kiri dan kanannya itu secara umum mirip gitu ya. Nah, lihat sebelah kiri maupun kanan secara umum mirip, dan kalau kita lihat bentuk box plotnya itu kotaknya itu tepat ada di tengah-tengah seperti ini ya. Ini adalah contoh dari symmetric distribution. Sedangkan kalau yang C dan D ini contoh dari gambar ini. Ini adalah histogram ya. Di sebelah kiri ini Anda lihat puncaknya di kiri, kemudian dia turun anaknya jadi dari kiri dia naik ke kanan. Bentuk box plotnya juga seperti itu. Kalau yang C dia kotaknya ini turun ke bawah, atau kalau yang D kotaknya ini naik ke atas. Itu contoh dari skew distribution. Nah, yang A ini kita namakan sebagai normal distribution ya, atau ada juga yang mengatakan dia bell shape distribution karena bentuknya kan kayak bell gitu ya. Mengapa disebut normal distribution? Karena distribusi ini itu banyak muncul di sekitar kita ya. Secara tidak sadar Anda akan menjumpai banyak sekali distribusi yang bentuknya seperti ini di sekitar Anda. Lalu yang B ini merupakan uniform distribution.
Bentar, ada yang masuk lagi. Saya admit dulu. Oke, saya kembali lagi. Jadi yang B ini merupakan uniform ya, uniform distribution. Ciri dari uniform distribution itu distribusinya landai. Dari kiri ke kanan dia merata, tidak ada puncak yang benar-benar signifikan di sana, jadi landai-landai. Itu contoh dari uniform distribution. Sedangkan kalau yang C, ini adalah contoh dari skew right distribution atau positive skew distribution. Itu sama. Skew right atau positive skew. Ngelihatnya supaya Anda bisa menghafalkan right dan left-nya, karena kalau yang ini right, yang ini left, itu ngelihat posisi yang landainya di mana. Jadi jangan ngelihat puncaknya. Kalau Anda ngelihat puncaknya, Anda akan balik. Ngelihatnya yang posisi landainya. Landainya di sisi mana? Kalau landainya itu di sisi kanan, berarti itu skew right. Tapi kalau landainya di sisi kiri, berarti skew left. Kalau landainya di sisi kanan, berarti kan dia ada di positif ya, ada di bagian positif. Maka dibilangnya adalah positive skew. Sebaliknya, skew left ini kan dia landainya di sisi kiri ya, sisi negatif, maka kita menyebutnya negative skew atau skew left distribution. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada di antara Anda yang masih tidak paham, Pak, sebenarnya apa sih yang disebut dengan distribusi? Distribusi itu pada dasarnya adalah kumpulan dari kejadian. Jadi, sebagai contoh, misalkan Anda menyebarkan kuesioner ke 20 responden pertama. Ketika Anda tanya, misalkan pertanyaannya sama semua ya, pertanyaannya itu adalah berapa usia Anda. Anda bertanya ke orang pertama, berapa usianya? Dijawab, usia saya 20 tahun. Oke, lalu Anda geser ke orang kedua, Anda ulangi pertanyaan yang sama, berapa usia Anda? Dijawab, usia saya 15 tahun. Terus seperti itu sampai 20 responden Anda tanya semua. Nah, berarti Anda akan mendapati 20 data usia. Nah, 20 data usia ini kalau kita kita susun ya dalam bentuk tabel frekuensi atau kita susun dalam bentuk histogram, maka kita akan mendapatkan. Jadi distribusi adalah sekumpulan kejadian-kejadian yang didapatkan dari proses kumpulan data. Itu namanya adalah distribusi. Oke. Nah, contoh misalkan ini kalau Anda saya suruh untuk menebak kira-kira untuk kasus yang pertama, income of individual. Jadi kalau misalkan saya mendapatkan data penghasilan dari setiap orang. Jadi saya nanya ke sebut saja 1000 orang secara random gitu ya. Yang saya temui di jalan, saya tanya berapa penghasilan mereka per bulan random gitu aja. Menurut Anda ketika saya udah mendapatkan datanya dan saya bentuk histogramnya, kira-kira bentuknya itu seperti apa? Apakah normal distribution? Apakah uniform distribution? Apakah skew right distribution? Ataukah skew left distribution? Menurut Anda yang mana? Income of individual itu rata-rata nanti akan muncul dalam skew right distribution. Mengapa? Karena respondennya itu tidak segmented. Misalkan Anda menyebar kuesioner ke 1000 orang gitu. Dari 1000 orang itu ada berapa banyak sih yang penghasilannya itu kurang dari sebut saja 5 juta rupiah? Pasti menurut saya akan lebih dari 50% yang penghasilannya antara 5 juta sampai 10 juta. Ya mungkin ada di kisaran 20-an persen lah yang penghasilannya per bulan 10 juta sampai 20 juta.
pastinya kurang dari 20%. Yang penghasilannya antara 20 juta ke atas, itu pastinya akan lebih sedikit lagi. Sehingga bentuknya kurang lebih nanti akan membentuk skew right, ya, skew right distribution. Seperti itu. Bagaimana untuk tinggi badan orang dewasa? Nah, ini kan sudah sangat segmented ya. Tinggi badan orang dewasa. Orang dewasa itu, ya kita semua tahu bahwa orang itu rata-rata dia akan mengalami pertumbuhan itu mentoknya di ya usia 24-25 tahun lah. Itu udah mentok. Jarang ada yang di usia 26, 27 itu tingginya nambah gitu. Enggak. Saya sendiri sejak usia 23, 24 ya tinggi badan saya nggak nambah-nambah, berhenti di angka 168. Udah nggak bisa lebih tinggi lagi dari itu. Lebih pendek mungkin gitu ya, karena mungkin pengaruh postur tulang belakang yang agak bungkuk dan sebagainya. Tapi kalau lebih tinggi itu jarang terjadi. Nah, kalau misalkan kita bertanya ke orang dewasa, 1.000 orang dewasa lah, orang Indonesia misalkan, kira-kira kalau misalkan data tinggi badannya saya susun, dia akan bentuk distribusi apa? Distribusinya pasti adalah normal distribution. Berapa sih tinggi badan rata-rata orang Indonesia? Yang laki-laki mungkin ya ada di kisaran 165 sampai 175 lah saya kira. Kalau yang cewek mungkin ada di kisaran 160 sampai 170 mungkin ya tinggi rata-ratanya. Artinya kalau kita bentuk itu dalam suatu histogram, pasti yang tingginya itu antara 165 sampai 175 itu akan berada di tengah-tengah ini, puncaknya di situ. Yang tinggi badannya kurang dari 160 cm itu akan semakin lama semakin mengecil. Demikian juga yang tinggi badannya lebih dari 175 itu semakin lama akan semakin sedikit. Maka bentuknya kurang lebih adalah bentuk normal distribution seperti ini. Gitu. Bagaimana kalau kelas grades, ya, nilai? Misalkan saya memberikan Anda kuis atau tugas, kemudian Anda mengerjakan kuis tadi. Lalu kalau data nilai kuis Anda itu saya susun dalam bentuk histogram, kira-kira bentuknya seperti apa? Dari pengalaman saya mengajar kurang lebih 14 tahun, itu biasanya kalau nilai mahasiswa itu bentuknya adalah skew left seperti ini. Ya, jadi yang nilainya kurang dari 50 itu sedikit, yang nilainya antara 50 sampai 100 itu lebih banyak. Sehingga bentuknya itu skew left gitu. Itu bentuk distribusi. Nah, mengapa kita perlu untuk tahu bentuk dari distribusi? Ini sangat bergantung kepada hasil analisa kita. Karena kan kita sekarang masih belajar tentang statistik deskriptif ya. Kita pengen melihat sebenarnya bentuk data kita itu kayak gimana. Kalau misalkan kita tahu bahwa oh ternyata tinggi badan orang Indonesia itu terdistribusi secara normal, ya berarti ya kita udah bisa punya bayangan bahwa rata-rata orang Indonesia itu tinggi badannya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya sebar kuesioner ke balita misalkan terkait dengan berat badan di suatu daerah gitu, sebut saja di desa A gitu. Di desa A saya sebar kuesioner untuk apa 1.000 balita misalkan yang ada di desa atau di daerah itu, ternyata kok distribusinya itu bukan distribusi normal, melainkan distribusinya itu skew right. Nah, ini berarti ada masalah. Mungkin ada masalah stunting di sana. Yang seharusnya distribusinya normal, ini kok malah distribusinya skew right. Nah, berarti ada sesuatu hal yang nggak beres di situ. Nah, gitu. Itu mengapa kita perlu tahu bentuk distribusi. Gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis bentuk distribusi yang lain ya. Ada ini tadi bentuk bell shape ya atau distribusi normal, ini yang uniform, ini yang skew right, ini yang skew left, ini adalah eksponensial ya.
eksponensial itu antara satu batang dengan batang yang lain itu dia turunnya itu signifikan atau naiknya signifikan, makanya namanya eksponensial. Ini adalah bimodal. Bimodal itu kalau kita punya bentuk histogram atau distribusi yang punya dua puncak. Ya, ini kan ada dua puncak ya, puncak satu, puncak dua, seperti itu. Ini contoh dari bimodal. Oke, berikutnya kita akan belajar beberapa ukuran. Di situ ada measure of center, ya, ada mean, median, modus, lalu ada measure of location, ada maksimum, minimum, kuantil, persentil, lalu ada measure of spread, ya, ada standard deviation, ada variance, ada interquartile, ada range. Nanti kita akan belajar ini satu persatu. Kita mulai dari measure of central tendency terlebih dahulu. Mean. Mean itu seperti yang kita tahu adalah rata-rata. Contohnya misalkan di situ saya punya nilai dari 8 orang siswa. Anda bisa lihat di situ, kalau saya buat bentuk sumbu X-nya gitu ya, lalu saya tempatkan di situ datanya, maka kita bisa menghitung nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itu kan bisa kita hitung dengan simpel ya, tinggal kita jumlahkan saja semuanya, lalu saya bagi dengan jumlah datanya, kan gitu aja kan. Nah, tapi yang perlu untuk Anda ketahui adalah simbol. Jadi dalam ilmu statistik terkadang parameter yang sama itu bisa disimbolkan dengan dua simbol yang berbeda. Contohnya kayak min atau rata-rata. Ada yang menuliskan min itu dengan huruf X seperti ini. Ada juga yang menggunakan huruf Yunani, pakai mu. Ini semua sama-sama melambangkan min. Bedanya apa Pak antara mu dengan X? Nah, sudah ada kesepakatan dari para ahli statistik bahwa kalau yang dimaksud adalah rata-rata populasi, maka gunakanlah huruf Yunani. Dalam hal ini adalah mu. Tapi kalau yang dimaksud adalah rata-rata sampel, maka gunakanlah huruf Latin, X. Bedanya apa antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel? Kalau rata-rata populasi itu berarti rata-rata dari seluruh subjek penelitian dalam satu populasi. Sebut saja misalkan saya pengen tahu rata-rata tinggi badan mahasiswa informatika, maka Anda harus bertanya ke 2000 lebih mahasiswa aktif informatika, baru kemudian Anda bisa mendapatkan rata-ratanya. Tapi kalau rata-rata sampel, Anda cukup ambil saja sampel ya, sebagian mahasiswa di tiap kelas atau tiap angkatan. Misalkan Anda ambil 200 orang gitu, lalu Anda tanya berapa tinggi badannya dan Anda rata-rata. Itu namanya sampel mean, ya, rata-rata sampel. Itu yang perlu Anda ingat. Jadi kalau misalkan nanti ada soal kok dia menggunakan huruf Yunani, entah itu mu, entah itu sigma, entah itu delta dan lain sebagainya, berarti yang dimaksud di sana adalah parameter untuk populasi. Tapi kalau dia menggunakan huruf Latin, berarti di situ dia yang dimaksud adalah parameter untuk sampel. Ya, seperti itu. Ini rata-rata seperti kita tahu hasilnya adalah 71,5. Nah, 71,5 itu kan mengapa kok posisinya di sebelah sini Pak? Mengapa nggak di sebelah sini? Karena di sini ada outlier. Jadi outlier itu ibaratnya kayak dia punya magnet yang bisa menarik posisi min, sehingga dia bisa tertarik ke arah outlier tadi. Coba kalau misalkan outliernya ini saya hilangkan, saya hapus, maka minnya akan kembali ke posisi yang sebenarnya ada di tengah-tengah sini kan. Tapi karena ada outlier, maka otomatis minnya akan ditarik ke sisi kiri sesuai dengan posisi outliernya tadi. Begitu.
Ini adalah merupakan dari jadi min itu dia sangat aktif terhadap outlier tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian min itu berfungsi sebagai balance point ya, penyeimbang. Jadi Anda bisa mengibaratkan kayak Anda punya papan, lalu di atas papan itu ada anak-anak kecil yang sedang berdiri di atasnya, kemudian dengan berat badan yang berlebih. Nah, untuk layar kan. Nah, untuk menyeimbangkan agar papan ini tidak jatuh, maka kita harus mengganti tentuan yang ada di tengah-tengah papan tadi. Sebenarnya adalah min, gitu. Ya. Dan dia adalah parametrik. Oke. Kalau Anda masih bingung apa itu parametrik, diterima saja, nanti ada satu pokok pembahasan sendiri yang membahas tentang apa itu parametrik. Sekarang Anda terima dulu bahwa min itu dia punya karakteristik parametrik. Berikutnya, dalam bidang ilmu statistik kita juga kenal ada konsep trim min. Trim min itu adalah nilai min yang dihitung setelah kita menghapus nilai minimum dan atau maksimum dari suatu deret data. Ya, jadi misalkan kalau kita punya data seperti ini, kita bisa menghapus nilai minimum dan atau nilai maksimumnya. Baru kemudian kita hitung nilai minnya. Nah, nilai min yang dihitung ketika kita sudah menghapus nilai minimum dan atau nilai maksimum disebut sebagai trim min. Biasanya fungsi dari penghapusan nilai minimum dan maksimum ini adalah untuk supaya kita bisa menghilangkan outlier kan, karena kalau min itu kan sangat sensitif terhadap outlier ya, maka perlu untuk penanganan yang baik. Berikutnya ada median. Nah, median ini bisa dikatakan adalah lawan dari min. Kalau min itu dia sangat sensitif terhadap adanya outlier, kalau median itu tidak. Kenapa? Karena median itu dia melihatnya hanya pada lokasi. Pokoknya median itu lokasinya selalu di tengah-tengah ya, karena dia kan kuartil 2 ya, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan contohnya kayak di sini ya, mediannya ada di posisi ini di antara 72 dan 77, tepatnya ada di angka 74,5, posisinya di sana. Mau itu nanti 25 dihapus atau tidak, mediannya biasanya tidak akan bergeser terlalu jauh. Sebagai contoh, misalkan kalau 25 ini saya geser, ya mediannya hanya akan bergeser ke angka 77. Jadi kan dari 74,5 geser ke 77 kan tidak seberapa jauh perbedaannya. Beda dengan min tadi ya. Jadi dia tidak sensitif terhadap outlier, lalu median itu akan membagi data menjadi tepat 2 bagian dan dia non parametrik. Oke. Berikutnya ada, ini udah kita bahas tadi ya. Berikutnya adalah modus. Modus ini kalau bahasa Inggrisnya mode ya, bahasa Indonesianya modus. Modus itu adalah jumlah data dengan frekuensi kemunculan terbanyak. Ya, kalau untuk data ini berarti yang muncul paling banyak adalah angka 70, berarti modusnya adalah 70. Nah, modus ini biasanya digunakan untuk data atau untuk distribusi bimodal. Nah, jadi kalau bimodal itu kan yang punya 2 puncak itu. Nah, untuk mengetahui mana puncak yang paling tinggi, itu kita pakai modus. Karena modus itu adalah data dengan puncak yang paling tinggi. Artinya frekuensinya paling banyak gitu kan. Nah, itu modus. Berikutnya adalah persentil, kuantil, dan kuartil. Ini 3 istilah yang mirip, tapi pada dasarnya nggak sama, berbeda. Ya, ada persentil, ada kuantil, dan ada kuartil. Ini adalah ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat lokasi, ya, lokasi dari data.
Kalau yang tadi, yang mean, median, modus itu kan digunakan untuk melihat pusat ya, pusat distribusi data. Kalau yang persentil, kuantil, dan kuartil ini digunakan untuk melihat lokasi dari data itu sendiri. Bedanya apa Pak antara persentil, kuantil, dan kuartil? Nah, contohnya di sini saya punya nilai dari 13 siswa ya. Ini kalau misalkan saya uh, susun dalam bentuk sumbu Y, saya tempatkan di sumbu Y-nya. Kebetulan di sini semua nilai hanya muncul satu kali ya, tidak ada nilai yang muncul lebih dari sekali. Kalau kita tanya berapa nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya, Anda kan sudah tahu ya bahwa kuartil 2 itu posisinya di sini kan, karena dia akan membagi data menjadi tepat dua bagian. Nah, ini kuartil 2 yang kita bahas kemarin, atau median. Nah, kuartil 2 ini pada dasarnya kan dia akan bagi data menjadi 50% dan 50% kan. Nah, berarti posisi dari kuartil 2 ini juga biasanya disebut sebagai 50th percentile atau 50% quantile. Jadi saya ulangi lagi, second quartile atau kuartil 2 atau yang biasa disebut sebagai median itu nama lainnya adalah 50th percentile atau 50% quantile. Sama. Kemudian Q1 itu kan dia bagi data menjadi 25% kan ya, ini kan 50%, berarti kalau kita bagi lagi dari 2 berarti kan ini 25, ini 25 gitu kan. Nah, Q1 disebut juga sebagai 25th percentile atau 25% quantile. Sedangkan kalau kuartil 3 itu kan dia bagi data menjadi 75 dan 25 gitu kan. Nah, sehingga kuartil 3 disebut juga sebagai 75th percentile atau 75% quantile. Yaitu cuma perbedaan istilah saja ya tentang kuartil, persentil, dan juga kuantil supaya Anda tahu bedanya. Oke, sebenarnya ya merujuk kepada data yang sama karena hanya menunjukkan lokasi saja sebenarnya. Oke, kemudian untuk ini berikutnya, ini saya tempatkan di slide yang berbeda ya, tapi pada dasarnya sama. Berikutnya adalah kita bahas tentang range dan interquartile range. Ini kita melihat data berdasarkan sebarannya. Kalau yang tadi, yang pertama tadi kita kan melihat data berdasarkan titik pusatnya ya, mean, median, modus. Lalu untuk yang persentil, kuantil, dan kuartil itu kan kita melihat data berdasarkan lokasinya di sebelah mana. Kalau kita ingin melihat persebaran dari data, maka kita bisa menggunakan range atau interquartile range. Bedanya apa Pak antara range dengan interquartile range? Kalau range itu adalah jarak antara nilai minimal dan nilai maksimal. Itu adalah range. Jadi range itu, untuk menghitung range itu kita tinggal mengurangi saja nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Maka kita mendapatkan range-nya. Tapi kalau interquartile, seperti yang Anda tahu, interquartile itu didapatkan dengan cara menghitung jarak antara kuartil 1 dengan kuartil 3. Jaraknya berapa? Nah, karena range itu kita menghitungnya dengan menggunakan nilai minimum dan nilai maksimum, sementara kita tahu biasanya nilai minimum dan maksimum itu adalah lokasi outlier atau lokasi ekstrim data, itu posisinya di sana, maka range itu sangat sensitif terhadap adanya outlier. Beda dengan interquartile, karena interquartile itu kan kita hanya melihat
selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1 kan. Nah, berarti dia tidak seberapa sensitif terhadap adanya outlier. Nah, itu bedanya antara range dan interkuartil. Melihat persebaran datanya saja. Nah, kalau kita ingin melihat variasi dari data yang kita punya, kita harus menghitung nilai varians. Varians itu akan menggambarkan variasi data yang kita punya. Sebagai contoh misalkan, saya mencari tahu atau saya misalkan bertanya kepada 1.000 orang terkait berapa penghasilan mereka tiap bulan. Ternyata nilai variansnya itu lebar banget. Variansnya misalkan 50 juta gitu ya. Berarti data saya itu sangat bervariatif. Kenapa? Karena variansnya itu bisa 50 juta. Tapi kalau misalkan variansnya itu hanya 1 juta misalkan, nah berarti data yang saya punya atau 1.000 orang yang saya tanya itu sebenarnya tingkat penghasilannya itu rata-rata sama, atau kalaupun beda itu bedanya tidak terlalu jauh. Nah, itu adalah konsep varians. Jadi kalau misalkan Anda pengen melihat variasi data Anda, pakailah varians. Cara menghitung varian sebenarnya simple. Pertama kita harus hitung dulu nilai min-nya. Anda lihat ini yang kita menggunakan huruf Latin, berarti ini merupakan sampel min ya, karena saya hanya mencari tahu berat badan dari 8 orang. Berarti 8 orang ini bukan populasi, tapi 8 orang ini adalah sampel. Populasinya mungkin bisa 1.000 orang, mungkin bisa 100 orang, saya nggak tahu. Yang jelas 8 orang ini adalah sampel. Taunya dari mana? Ini, dia menggunakan simbol X, berarti ini sampel min-nya. Untuk menghitung nilai min ya seperti biasa, dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah orangnya, berarti min-nya itu 77,5. Nah, berikutnya untuk menghitung nilai sampel dari varians, kita tinggal menghitung selisih ya, selisih antara nilai min ini dengan seluruh data yang ada pada distribusi. Jadi pada dasarnya saya hitung nilai varians itu dengan cara nilai rata-ratanya ya ada di sebelah sini kan, saya hitung selisihnya dengan ini berapa, dengan ini berapa, dengan itu berapa, dengan ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, dijumlahkan, kemudian saya bagi dengan n-1. Nah, seperti ini. Jadi 50 dikurangi 77,5 saya kuadratkan. Mengapa Pak perlu saya kuadratkan? Untuk menghilangi nilai negatifnya. Supaya nilai negatifnya itu berubah jadi positif, saya kuadratkan. Ditambah 58 kurangi 77,5 kuadrat, ditambah 70 dikurangi 77,5 kuadrat, dan seterusnya. Sampai 104 saya kurangi 77,5 kuadrat, lalu saya bagi dengan 8 min 1. Mengapa kok ada min 1 di sini Pak? Karena dia sampel. Kalau populasi, misalkan Anda ingin tahu population variance, itu nggak perlu pakai min 1. Tapi karena ini sampel varians, gunakanlah min 1. Mengapa seperti itu Pak? Nanti saya jelaskan. Yang jelas rumusnya seperti ini. Oke, kita menemukan sampel variansnya adalah 317,7 kg. Ya. Mengapa kok ada kuadrat di sini? Ya, karena di sini ada kuadrat. Nah, supaya kita bisa menghilangkan kuadratnya ini, kita perlu untuk menghitung nilai standar deviasi. Ya, standar deviasi pada dasarnya adalah akar dari varians. Ya, variansnya kita akar, maka kita menemukan nilai standar deviasinya 17,8 kg. Ini artinya adalah rata-rata ya, rata-rata data yang saya punya itu rata-ratanya selisihnya dengan nilai min itu adalah plus minus 17,8 kilo. Itu. Nah, nilai varians ini sebenarnya akan sangat berpengaruh terhadap bentuk distribusi.
seperti yang Anda bisa lihat di sini. Kalau nilai variansnya itu besar, berarti jarak antara nilai min dengan seluruh data yang ada pada distribusi tadi lebar-lebar. Berarti variasinya lebar. Tapi kalau nilai variansnya itu kecil, artinya selisih antara nilai min dengan seluruh data yang ada pada distribusi itu kecil. Jadi bentuk distribusinya sempit seperti ini. Begitu. Ya. Itu Jadi eh, maksudnya varians ini akan berpengaruh ini tahu terhadap yang bentuk affordance distribusi. itu Oke. suruh cari contohnya, Nah, terus ini yang yang saya noise tanyakan price tadi. sama Mengapa mapping Pak kok sampel sama varians convention itu itu harus cari contohnya dibagi dengan satu-satu. N-1? Kenapa Terus nggak masuk yang mana dibagi dengan gitu. N saja? Nah, ini sebenarnya sangat apa namanya eh, perlu untuk dibuktikan secara empiris ya. Kita harus tahu bahwa tujuan dari ilmu statistik adalah untuk menghasilkan estimator yang paling mendekati kondisi aslinya. Maksudnya gimana Pak? Misal, saya pengen tahu berapa sih rata-rata uang saku yang diterima oleh mahasiswa informatika selama 1 bulan. Kan nggak mungkin saya tanya ke 2000 lebih mahasiswa informatika. Berapa rata-rata eh, uang saku per bulannya? Kan nggak bisa gitu kan. Nah, maka dari itu saya hanya akan mengambil sampelnya saja. Misalkan saya ambil sampel hanya 100 orang mahasiswa. Kemudian saya tanya rata-rata saya tanya uang saku per bulannya. Baru kemudian saya ambil nilai rata-ratanya. Nah, harapan saya adalah nilai rata-rata yang saya dapatkan dari saya bertanya ke 100 orang itu, angkanya tidak jauh-jauh dari kalau misalkan saya tanya ke 2000 orang. Itu namanya adalah estimator. Nah, hubungannya apa Pak dengan N-1? Sekarang kita coba aja. Sebagai contoh misalkan, saya tuh punya 3 buah bola. Bola pertama isinya atau bolanya itu saya kasih angka. Angka 2, angka 4, angka 6. 3 bolanya itu. Kemudian 3 bolanya ini saya taruh di suatu kantong ya, warna hitam gitu. Lalu kemudian saya suruh orang untuk ambil 2 bola, tapi ngambilnya itu gantian. Jadi ambil 1 bola, kemudian dikembalikan, lalu ambil lagi 1, dikembalikan. Nah, maka kalau saya tanya populasinya berarti kan asumsikan aja bahwa tiga bola itu bisa kita dapatkan gitu ya. Maka rata-rata populasinya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dibagi 3 gitu kan, karena bolanya ada 3. Berarti rata-rata populasinya adalah 4. Begitu. Ini rata-rata populasi. Kalau rata-rata populasinya sekian, berarti berapa varians dari populasinya? Varian populasinya berarti kan 2 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 6 kurangi 4 kuadrat dibagi 3. Maka varians populasinya adalah 8/3. Oke, itu adalah nilai populasinya. Sekarang, kalau misalkan tadi kita asumsikan bahwa eh, bola tadi hanya bisa diambil sebanyak 2 kali. Dengan setiap kali pengambilan bolanya dikembalikan. Berarti hanya ada 9 kemungkinan kan. Kemungkinan pertama, pengambilan 1 dan pengambilan 2 semuanya dapat angka 2. Kemungkinan yang kedua, di pengambilan pertama dapat bola angka 2, di pengambilan kedua dapat bola angka 4, dan seterusnya. Total hanya ada 9 kemungkinan. Nah, kalau misalkan dari 9 kemungkinan ini, saya asumsikan ini merupakan list dari possible sample, kemudian saya hitung nilai sampel min-nya, berarti kan kalau saya mau hitung nilai sampel min, berarti kan ini tinggal 2 ditambah 2 dibagi 2 gitu kan.
hasilnya 2. Sampel mean-nya yang ini 2 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, kemudian kalau sampel variance-nya, nah di sini rumus variance-nya itu saya bagi hanya dengan n. Kalau yang di sini saya bagi n-1. Kalau saya bagi dengan n saja, maka nanti nilainya seperti ini. Kalau saya bagi dengan n-1, nilainya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya hitung rata-ratanya semuanya, ya, untuk rata-rata sampel mean-nya sesuai dengan populasinya. Sekarang kalau misalkan sampel variance-nya, kalau sampel variance-nya itu saya menggunakan n saja, jadi saya tidak menggunakan n-1 ya, melainkan saya hanya menggunakan n saja, maka nanti rata-rata dari varians ini adalah 4/3. Tidak sesuai kan dengan dengan varians populasinya. Berarti ini estimatornya bias. Tapi kalau saya menggunakan bawahnya adalah n-1 ya, seperti rumus yang ada di sini, maka nanti kita akan mendapatkan nilai rata-rata yang persis sama seperti population variance-nya, sehingga ini disebut sebagai estimator yang baik. Itulah kenapa kita sebaiknya menggunakan n-1 alih-alih menggunakan n saja. Jadi sudah terbukti secara empiris bahwa rumus n-1 ini sudah paling tepat digunakan gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan penjelasan ya kepada Anda. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat gitu ya, dan mungkin banyak suara-suara anak kecil dan lain sebagainya, karena ini saya sedang berhenti di depan masjid. Di masjidnya banyak anak-anak sedang mengaji, jadi mohon maaf kalau banyak suara-suara yang mengganggu. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin. Sambil mungkin saya presensi ya. Kalau Anda hadir, tolong bilang hadir. Ini kelas E ya. Oke. Saya presensi dulu. Ihsan Putra Mahyuni, apakah ada? Ya ada. Rahmatun Nikmah. Hadir, Pak. Muhammad Eka Aditya. Hadir, Pak. Ila. Hadir. Hadir, Pak. Mailani Kusuma. Hadir, Pak. Baik. Nadratan. Hadir, Pak. Oke. Hanum Zakia. Hadir, Pak. Oke. Afrizal Zikri. Hadir, Pak. Oke. Aji Sultan Jagatnata. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Bagus Maulana Hasim. Hadir, Pak. Oke. Shelly Kurnia bisa. Hadir, Pak. Oke. Ernaya Fitri. Hadir, Pak. Oke. Aditya Bagus Saputra. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ali Fatir. Hadir, Pak. Oke. Kemaldin Ahmadasya. Hadir, Pak. Baik. Rizkullah Alam. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Zaini. Hadir, Pak. Oke. Ardi Setiawan. Ardi nggak ada. Sandi Salsa Fanani. Ardi hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Zulfa Mirza. Hadir, Pak. Baik. Hilma Salman. Hilma Salman. Hadir, Pak. Hadir. Oke. TM David. Hadir, Pak. Oke. Zulkifli Apatuti. Hadir, Pak. Oke. Ferry Noveraldi. Hadir, Pak. Oke. Arya Mandala Putra.
Hadir, Pak. Baik. Muhammad Khalis Al-Fatin. Hadir Pak. Baik. Kiroh Al-Korni. Kiroh Al-Korni. Muhammad Irfan Magianto. Hadir Pak. Oke. Muhammad Arif Rahman. Hadir Pak. Baik. Yusron Nasrullah. Hadir Pak. Oke. Rauf Hafiz Asmenta. Hadir, Pak. Baik. Erlanda Widya Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Krisnaliza Zulfasya. Oke. Lika Angelina. Hadir, Pak. Baik. Putri Dwi Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Drestanto Budi. Drestanto nggak ada. Admiral Iman Artito. Hadir. Hadir. Oke. Alfian Wahyu. Alfian Wahyu nggak ada. Hadir Pak. Alfian Rizky. Alfian ada. Oke. Alfian hadir Alvin Pak. Rizky Purnomo.